Di sini saya akan membahas tentang emosi, motivasi belajar, dan memori. Pertama, saya akan membahas tentang emosi. Emosi dapat didefinisikan sebagai sebuah gambaran masalah yang dialami oleh setiap individu. Selain itu, emosi juga dapat didefinisikan sebagai suatu reaksi kompleks yang melibatkan kegiatan perubahan yang mendalam yang dibarengi oleh perasaan yang kuat. Kemudian fungsi-fungsi emosi. Di sini saya akan menjelaskan 3 fungsi emosi, yaitu yang pertama, emosi sebagai sarana bertahan hidup, kemudian emosi sebagai pembangkit energi, kemudian emosi sebagai pembawa pesan. Emosi sebagai sebagai sarana bertahan hidup itu maksudnya adalah emosi dapat memberikan kita kekuatan untuk membela dan mempertahankan diri dari adanya gangguan atau ancaman. Kemudian emosi sebagai pembawa energi itu maksudnya adalah emosi positif. Contohnya emosi cinta atau sayang yang dapat memberikan kita semangat dalam bekerja, bahkan semangat dalam menjalani hidup. Kemudian emosi sebagai pembawa pesan. Maksudnya di sini itu adalah emosi dapat memberitahu kita bagaimana keadaan orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama orang yang kita sayangi atau orang yang kita cintai, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan keadaan tersebut. Kemudian jenis emosi di sini itu ada 2 macam, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif atau emosi yang tidak menyenangkan adalah emosi yang dapat menimbulkan hal-hal positif dalam diri kita. Contohnya perasaan cinta, bahagia, senang, kagum, dan lain-lain. Kemudian emosi negatif atau emosi yang tidak menyenangkan, yaitu emosi yang dapat menimbulkan hal-hal yang negatif dalam diri individu. Contohnya rasa sedih, rasa kecewa, bodoh, dan lain-lain. Kemudian saya akan membahas tentang memori. Menurut sebagian psikolog, memori dapat diartikan sebagai menurut sebagian besar psikolog, memori dapat didefinisikan sebagai kemampuan organisme untuk memperoleh, menyimpan, mempertahankan, dan akhirnya mengambil informasi. Kemudian struktur memori. Struktur memori terbagi menjadi 3, yaitu memori sensorik, memori jangka pendek atau short term memory, dan yang ketiga memori jangka panjang atau long term memory. Memori ingatan sensorik adalah memori yang berfungsi untuk memungkinkan kita menyederhanakan dan menafsirkan rangsangan yang masuk. Namun, jika kita tidak mengolahnya dengan baik, maka itu akan cepat terlupakan. Kemudian, memori jangka pendek atau short term memory. Memori ini memungkinkan kita untuk menyimpan informasi sementara dalam waktu singkat, bisa beberapa detik hingga beberapa menit. Kemudian long term memory atau memori jangka panjang. Memori ini memungkinkan kita untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang panjang, yang lebih lama, dari beberapa menit hingga seumur hidup. Memori ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu deklaratif dan
tak deklaratif. Memori jangka panjang deklaratif ini Memori jangka panjang deklaratif ini berhubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang dapat kita katakan atau dapat kita nyatakan secara sadar. Biasanya ini termasuk tentang ingatan ulang tahun atau fakta sejarah. Kemudian memori jangka panjang tak deklaratif ini memori jangka panjang tak deklaratif ini tidak terlalu sadar untuk Kemudian memori jangka panjang tak deklaratif ini tidak terlalu sadar atau tidak terlalu sulit dinyatakan dalam kata-kata. Kemudian memori jangka panjang tak deklaratif ini biasanya tidak terlalu sadar atau sulit dinyatakan dalam kata-kata. Contoh, keterampilan motorik seperti mengendarai sepeda atau bermain alat musik. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori terbagi menjadi 3, yaitu memori episodik, memori semantik, dan memori prosedural. Kemudian saya akan membahas tentang jenis-jenis memori. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jenis memori. Yang pertama adalah memori episodik, kemudian memori semantik, dan yang ketiga memori prosedural. Yang pertama adalah memori episodik. Memori jangka panjang seperti ini menarik perhatian detail tentang apapun. Yang pertama adalah memori episodik. Memori jangka panjang yang seperti ini menarik perhatian. Yang pertama adalah memori episodik. Memori ini menarik perhatian detail terhadap apapun, mulai dari apa yang kita makan saat sarapan sehingga apa yang kita bicarakan dengan pasangan romantis. Biasanya memori episodik ini bisa saja terjadi baru-baru ini atau puluhan tahun. Kemudian yang kedua adalah memori semantik. Nah, memori semantik ini adalah juga termasuk memori jangka panjang. Memori semantik ini adalah memori jangka panjang yang terdiri dari informasi-informasi yang didapatkan seperti di sekolah. Kemudian memori semantik. Memori jangka panjang ini terdiri dari informasi-informasi fakta yang dibahas Kemudian memori semantik. Memori ini termasuk memori jangka panjang yang terdiri dari informasi seperti fakta yang dipelajari di sekolah, seperti apa arti konsep dan kaitannya serta definisi setiap kata tersebut. Kemudian memori prosedural. Memori ini membahas tentang bagaimana melakukan sesuatu baik fisik maupun mental. Kemudian faktor-faktor penyebab. Kemudian ada faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi memori. Di sini saya akan menjelaskan 2 faktor penyebab yang mempengaruhi memori. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini mencakup 7 hal, yaitu perhatian, emosi, makna, pengulangan, koneksi asosiatif, kesehatan mental dan fisik, kemudian usia. Dan faktor internal. Kemudian faktor penyebab emosi.
Di sini saya akan menjelaskan dua faktor penyebab emosi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yang berasal dari diri individu itu sendiri. Contohnya merasa bodoh, merasa iri, merasa tidak dicintai, merasa tidak layak, dan lain-lain. Kemudian faktor penyebab emosi eksternal itu yang berasal dari lingkungan atau apapun itu kecuali dari dalam diri kita sendiri, baik itu dari keluarga, guru, teman, dan lain-lain. Contohnya itu adalah merasa dihina, merasa dihukum, merasa dihakimi, dan merasa dicela. Kemudian saya akan membahas tentang motivasi belajar. Menurut Fillmore Stanford, motivasi akar katanya adalah motif. Motif menunjukkan dorongan kepada diri seseorang agar seseorang itu mau bertindak atau melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar seseorang tersebut tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu sehingga dia dapat mencapai tujuan tertentu. Kemudian fungsi motivasi belajar. Pertama adalah fungsi motivasi belajar sebagai pendorong untuk berbuat atau bertindak. Misalnya, saat kita ingin lulus, maka kita akan semangat untuk belajar. Tanpa disuruh pun kita bakalan membuka buku tersebut. Kemudian yang kedua, motivasi mengarahkan tujuan. Misalnya, kita ingin belajar naik motor agar kita tidak mengeluarkan ongkos saat kita diantar ke kampus. Jadi kita terarah untuk bisa naik motor dengan belajar agar tidak mengeluarkan ongkos untuk bayar diantar ke kampus lagi. Kemudian yang ketiga, motivasi sebagai penyeleksi tujuan. Misalnya kita termotivasi untuk mengembangkan diri kita dengan belajar skill-skill baru, contohnya mempelajari bahasa asing atau ikut pelatihan peningkatan diri atau pengembangan diri. Adapun jenis-jenis motivasi, yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Terus yang kedua, motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar, contohnya dari lingkungan sekitar kita. Kognitif motif adalah motivasi yang menunjukkan gejala intrinsik atau ketertarikan orang terhadap sesuatu demi mencapai kepuasan. Self-expression adalah motivasi yang terjadi ketika seseorang belajar untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengetahui segala sesuatu dari suatu kejadian, baik dari penyebab, alasan, dan bagaimana menciptakan kejadian tersebut. Kemudian self-enhancement atau peningkatan diri adalah motivasi untuk meningkatkan pengetahuan, pendirian, pengalaman, perilaku, dan lain-lain agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian motivasi external injection regulation adalah motivasi belajar untuk menghindari perasaan-perasaan negatif yang menyelimuti kita apabila kita tidak melakukan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Kemudian saya akan membahas tentang peran motivasi terhadap keberhasilan belajar. Motivasi belajar tidak hanya penting bagi peserta didik saja, namun bagi pendidik juga sangat penting. Berikut adalah motivasi belajar bagi peserta didik. Yang pertama adalah menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses hingga akhir belajar. Yang kedua, memotivasi tentang kekuatan belajar. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Dan yang keempat adalah membesarkan semangat belajar. Kemudian motivasi belajar bagi pendidik yang pertama adalah meningkatkan
dan memelihara semangat peserta didik untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua, mengetahui dan memahami belajar peserta didik di kelas. Dan yang ketiga, memberikan peluang pendidik untuk unjuk kerja. Adapun teknik-teknik motivasi belajar siswa, yang pertama adalah memberikan angka sebagai nilai belajar mereka. Terus yang kedua, memberikan hadiah. Yang ketiga, kompetensi persaingan. Yang keempat, mengetahui hasil belajar. Yang kelima, memberikan pujian. Yang keenam, memberikan hukuman. Di sini hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang tepat dan bijaksana yang membuat peserta didik tersebut tidak merasa dihakimi. Kemudian saya akan membahas tentang memori. Menurut sebagian besar psikolog, memori dapat didefinisikan sebagai kemampuan organisme untuk memperoleh, menyimpan, mempertahankan, dan akhirnya mengambil informasi. Kemudian, struktur memori. Struktur memori terbagi menjadi 3, yaitu memori sensorik, memori jangka pendek atau short term memory, dan yang ketiga, memori jangka panjang atau long term memory. Memori ingatan sensorik adalah memori yang berfungsi untuk memungkinkan kita menyederhanakan dan menafsirkan rangsangan yang masuk. Namun, jika kita tidak mengolahnya dengan baik, maka itu akan cepat terlupakan. Kemudian, memori jangka pendek atau short term memory. Memori ini memungkinkan kita untuk menyimpan informasi sementara dalam waktu singkat, bisa beberapa detik hingga beberapa menit. Kemudian long term memory atau memori jangka panjang. Memori ini memungkinkan kita untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang panjang, yang lebih lama, dari beberapa menit hingga seumur hidup. Memori ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu deklaratif dan tak deklaratif. Memori jangka panjang deklaratif ini berhubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang dapat kita katakan atau dapat kita nyatakan secara sadar. Biasanya ini termasuk tentang ingatan ulang tahun atau fakta sejarah. Kemudian memori jangka panjang tak deklaratif ini biasanya tidak terlalu sadar atau sulit dinyatakan dalam kata-kata. Contoh, keterampilan motorik seperti mengendarai sepeda atau bermain alat musik. Kemudian saya akan membahas tentang jenis-jenis memori. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jenis memori. Yang pertama adalah memori episodik, kemudian memori semantik, dan yang ketiga memori prosedural. Yang pertama adalah memori episodik. Memori ini menarik perhatian detail terhadap apapun, mulai dari apa yang kita makan saat sarapan hingga apa yang kita bicarakan dengan pasangan romantis. Biasanya memori episodik ini bisa saja terjadi baru-baru ini atau puluhan tahun. Kemudian yang kedua adalah memori semantik. Memori ini termasuk memori jangka panjang yang terdiri dari informasi seperti fakta yang dipelajari di sekolah, seperti apa arti konsep dan kaitannya, serta definisi setiap kata tersebut. Kemudian memori prosedural. Memori ini membahas tentang bagaimana melakukan sesuatu, baik fisik maupun mental. Kemudian ada faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi memori. Di sini saya akan menjelaskan 2 faktor penyebab yang mempengaruhi memori. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini mencakup
menyangkut 7 hal, yaitu perhatian, emosi, makna, pengulangan, koneksi asosiatif, kesehatan mental dan fisik, kemudian usia. Adapun faktor eksternal mencangkup kualitas pengajaran, kondisi lingkungan, faktor eksternal, dan interaksi sosial. Sekian materi yang bisa dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.